hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi kita di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Pada hari ini walaupun masih secara online, tapi kiranya tidak mengurangi sukacita adik-adik dan semangat adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk memulai ibadah, mari adik-adik duduk yang manis, ambil Alkitabnya, siapkan di dekat adik-adik agar nanti saat pembacaan Alkitab tidak perlu lari-lari lagi ngambil Alkitab. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Dela ajak adik-adik untuk berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Mars Persekutuan Teruna. Silakan duduk lagi. Kita akan mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik dipersilakan berdiri kembali. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 21 bait yang pertama, hari Minggu, hari yang mulia. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat ya Bapa, agar kami dapat mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada pagi hari ini. Walaupun masih secara online, tapi biarlah Tuhan kami tetap semangat dan sukacita untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam nama-Mu ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Kau berkati ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan baca nas pujian yang terambil dari Mazmur pasal 41 ayat yang kedua. Kak Dela akan membacakan untuk kita semua. Mazmur pasal 41 ayat kedua yang menyatakan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Adik-adik dipersilakan duduk. Kita akan memuji Tuhan kembali dari Lengkap Hidup Jemaat 15 bait yang pertama, Kusiapkan Hatiku Tuhan.
akan disampaikan oleh Kak Victor. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberkati kami pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami akan membaca firman-Mu Tuhan, berkati firman-Mu, semoga bisa kami lakukan dan kami terapkan di kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa untuk syukur. Amin. Adik-adik, mari kita berdiri, baca Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarnya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Tuhan Yesus menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu ke tempat tidurnya, ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat imam mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Adik-adik, dipersilakan duduk. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, "Dosamu sudah diampuni," atau mengatakan, "Bangunlah dan berjalanlah"? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka. Lalu mengangkat tempat tidurnya
dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Ya, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Orang Lumpuh Disembuhkan. Jadi pada suatu hari, pada saat Yesus berfirman, dia berbicara, didengarkan oleh banyak orang, yang di situ ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat yang mendengarkannya. Dan pada saat itu juga tiba-tiba datang sekumpulan orang membawa keluarga atau teman yang sedang lumpuh, yang lagi duduk di atas tempat tidurnya. Karena lagi keramaian pada saat itu, lagi penuh pada saat mendengarkan firman Tuhan, jadi susah si orang lumpuh ini dan beberapa temannya untuk datang menghampiri Tuhan. Jadi pada saat itu tuh mereka pergi ke atas atap, lalu membobol atap itu, sehingga Yesus bisa tahu kalau ada orang lumpuh yang ingin diselamatkan olehnya. Tetapi orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus tuh bisa mengetahui isi hati dan pikiran mereka. Lalu Yesus menjawab, ayat 22, akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu ia juga bangunlah, ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Jadi Yesus tuh berbuat mujizat pada saat itu. Dia membangunkan orang lumpuh itu di depan banyak orang, yang pada saat itu juga banyak ahli Taurat yang tidak menyangka hal itu akan terjadi. Tapi Yesus membuktikan bahwa dirinya itu hebat. Jadi adik-adik, bacaan kita saat ini Yesus mengajarkan kalau kita untuk bersedia membantu sesama yang lemah, sakit, atau kesusahan. Jadi kan kita tahu nih, pada saat-saat ini banyak daerah, banyak tempat lagi kebanjiran atau mungkin bencana-bencana alam lain yang terjadi. Apakah adik-adik sudah ada perasaan atau sudah melakukan untuk membantu teman-teman kita yang terkena musibah? Jika adik-adik belum pernah membantu atau gimana, di sini Yesus mengajarkan kita untuk saling peduli, untuk saling membantu terhadap sesamanya. Entah mungkin dari adik-adik bisa menabung beberapa hari, lalu mengumpulkan duitnya, lalu membantu teman-teman kita, atau melalui pakaian yang sudah adik-adik tidak pakai. Ya, banyak hal lah yang mungkin bisa adik-adik lakukan untuk saling membantu terhadap sesama. Atau mau lebih simpel, lebih mudahnya, lebih praktisnya, tapi untuk menunjukkan rasa peduli, mungkin adik-adik bisa menjenguk keluarga yang sakit, teman yang sakit, atau apa ya yang lebih itu ya, saling mendoakan pun wujud peduli terhadap sesama. Jadi untuk mengakhiri khotbah kita pada pagi hari ini, kakak punya contoh kecil
Semoga melalui drama simple ini bisa menjadi contoh untuk adik-adik lakukan di kehidupan adik-adik. Esi, ya, udah denger berita belum? Belum sih, kenapa? Ih, nih, si Ani, dia positif COVID. Ih, pantesan dari kemarin dia demam. Iya, cuman kasihan, kemarin dia ada cerita, dia takut nanti kalau misalnya dia udah sembuh, ya tau lah stigma masyarakat, takutnya dia dikucilkan. Oh gitu. Ya udah deh, mendingan kita ajak teman-teman, kita kasihin dia barang-barang sembako kayak telur, beras, atau makanan instan yang bisa dia masak di rumah. Gimana? Ide bagus, kita juga bisa kasih masker ataupun hand sanitizer. Iya sih, udah gitu kan kita bisa juga via Zoom untuk doain dia. Gimana? Iya, boleh tuh. Nanti kita buat link Zoom aja biar kita bisa doain via online. Kan sekarang kan udah canggih kan? Nanti boleh ya buat linknya. Boleh sih. Ya udahlah, kita kabarin sama teman-teman dulu ya. Ya, boleh. Kita doain sama-sama ya. Yuk. Nah, melalui drama simple tadi, semoga apa yang sudah adik-adik lihat bisa adik-adik lakukan di kehidupan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi, mari kita muji dan muliakan nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 422, bait yang pertama dan kedua. Yesus berkesan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menyertai pada kami Tuhan. Kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, untuk apapun yang telah terjadi di negara ini Tuhan, dari bencana alam, COVID-19 dan kekacauan lainnya Tuhan. Tuhan bimbing kami agar negara ini tetap aman Tuhan, agar negara ini tetap terjaga Tuhan. Tuhan, untuk gereja Tuhan bimbing dari pendeta, presbiter yang melayani dari Kenam PLK Tuhan. Semoga gereja ini tetap berjalan dengan baik Tuhan, tanpa kekurangan satu apapun Tuhan. Tuhan, untuk persekutuan Taruna Tuhan bimbing kakak layannya, adik-adik Taruna Tuhan. Semoga apa yang kami lakukan dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, marilah kita beri persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nas Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 64 bait yang kedua, bila kulihat bintang gemerlap. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu dan Yang Kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu.
untuk persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kembali lagi kami ke hadapan-Mu ya Bapa. Pada saat ini kami telah memberikan persembahan ya Tuhan yang kami serahkan hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah persembahan yang boleh kami berikan pada pagi hari ini, walaupun tidak seberapa jumlahnya daripada yang Kau berikan kepada kami, biarlah Tuhan persembahan ini dapat dikelola dengan baik oleh presbiter ya Tuhan, agar dapat hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Inilah doa kami ya Tuhan, berkati persembahan ini dan tangan-tangan yang memberikannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Warta PT, untuk yang pertama, kami ucapkan terima kasih untuk Kak Victor yang telah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Kiranya firman yang boleh disampaikan dapat menjadi berkat bagi adik-adik di rumah, dan adik-adik dapat menerapkannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari dimanapun dan kapanpun itu. Yang kedua, pengurus dan pelayan persekutuan Teruna, karena kalian mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun 1 minggu ke depan. Kiranya selalu diberkati dan semakin sukses ke depannya. Adik-adik, yang ketiga, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna minggu depan masih secara online. Itu aja Warta Persekutuan Teruna. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kitab Bakti 285, bait yang pertama dan kedua, dalam Roh Yesus Kristus. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kali ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menyertai dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Semoga apa yang kami dengar dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita telah selesai. Nah, kiranya apapun firman Tuhan yang boleh adik dengar pada pagi hari ini dapat adik-adik terapkan dimanapun adik-adik berada. Kiranya sampai ketemu di ibadah Persekutuan Teruna selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.